Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Sahabat Moviverse. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertemakan zombie kembali yang berjudul The Walking Dead. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 3-4 di season pertama. Yang pastinya akan sangat seru mengingat di video sebelumnya kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Dan buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu video pembuka sebelumnya agar kalian lebih bisa menikmati tayangan tentang keseruan di film ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya dan welcome to The Walking Dead. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Dixon yang masih berada di atap gedung dengan kondisi terpuruk. Akibat kelalaian dari Tido, terlihat ia sangat frustasi untuk melepaskan borgol tersebut. Hingga tangannya itu lecet dan berdarah. Di sini ia pun semakin panik dan ketakutan, di mana para zombie sudah berada di atas dan berusaha untuk membuka pintu tersebut. Seketika, Dixon merasa jika ia dihukum oleh Tuhan karena ia bersikap tidaklah baik. Lalu seketika itu juga ia melihat sebuah gergaji dan dengan menggunakan ikat pinggangnya ia berusaha payah mengambilnya guna melepaskan borgolnya. Lalu scene pun beralih di mana terlihat Rick serta kelompoknya yang tengah melakukan perjalanan menuju camp di atas bukit. Di sini Rick terlihat khawatir dan merasa bersalah karena ia pun mengetahui bahwa Dixon tertinggal di gedung tersebut. Melihat itu pun Morales mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa tak akan ada yang bersedih jika Dixon mati kecuali adiknya yang bernama Daryl Dixon karena dia termasuk orang yang begitu jahat. Saat itu juga terlihat mobil yang dikendarai oleh Glenn berhasil menyusul mobil Rick. Di sisi lain terlihat Lori yang sedang memangkas rambut Carl. Dan tiba-tiba mereka semua yang ada di camp mendengar suara bising yang ternyata itu adalah suara mobil yang dikendarai oleh Glenn. Lalu Del pun mencoba melihat dengan teropong untuk memastikan suara apa itu. Ia pun melihat Glenn telah sampai di camp. Saat itu juga Del menyuruh Glenn untuk segera mematikan alarm mobil tersebut. Terlihat mobil Morales dan Rick pun sampai di sana. Saat itu juga Mary langsung memeluk Andrea serta istri dan anak Morales pun menyambut kedatangan mereka. Di situ juga Glenn segera memberitahukan kepada mereka bahwa dia membawa orang baru yang telah membantu mereka selamat dari kota. Merasa penasaran dengan orang baru yang dimaksud Glenn, tiba-tiba Rick keluar, membuat Shane tidak percaya melihatnya masih hidup. Begitu juga dengan Rick, ia tampak terkejut ketika ia melihat anak serta istrinya yang selamat di camp ini, diiringi dengan pelukan hangat layaknya keluarga yang sudah lama tidak dipertemukan. Namun raut wajah Shane tampak berbeda, antara senang dan tidak senang terlihat dari wajahnya akan kedatangan sahabatnya itu. Singkat cerita, ketika hari berganti malam, semuanya pun berkumpul di mana mereka tengah mendengarkan cerita Rick yang tersadar dari koma. Namun tiba-tiba terlihat seorang laki-laki bernama Ed menambahkan sebuah kayu bakar untuk memperbesar api unggunnya. Shane pun mencoba memperingati Ed bahwa itu bisa memancing para zombie. Namun di situ Ed tidak mendengarkannya, bahkan malah menantang Shane. Dengan segera, Shane pun mendekati dan memadamkan apinya. Hingga ketika setelah ketegangan kecil itu mereda, mereka pun segera membicarakan cara untuk memberitahu Daryl tentang kakaknya yang tertinggal di atas gedung. Tido yang merasa ini salahnya pun seketika ingin menjelaskannya ke Daryl karena ia merasa bersalah telah menjatuhkan kunci borgol tersebut, di mana keberadaan Daryl belum terlihat karena ia tengah berburu sesuatu di hutan. Namun Tido di sini sedikit menjelaskan bahwa sebelum mereka pergi dari gedung itu, dia telah mengunci pintu menuju atap menggunakan rantai yang begitu kuat yang takkan mungkin zombie mampu melewatinya. Tido pun begitu yakin kalau Dixon masih hidup dan terborgol di atas sana. Lalu setelah mendengar itu, mereka pun segera beristirahat ke tenda masing-masing untuk melanjutkan pembicaraannya di keesokan hari. Lalu dalam tenda terlihat Lori yang begitu meminta maaf kepada Rick karena Lori telah menganggap Rick telah tewas dan takkan mungkin kembali ke pelukannya. Lalu di tempat berbeda terlihat Shane yang tidak terlihat senang terus saja memandangi tenda Rick dan Lori, seakan-akan ia tidak rela jika Rick kembali ke pelukan keluarganya. Singkat cerita, ketika hari menjelang pagi, ketika Rick dan Lori tengah berbincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teriakan Carl dari arah hutan. Mereka segera berlari menuju suara teriakan itu, yang mana ternyata di dalam hutan itu terdapat zombie yang tengah memakan seekor rusa.
Melihat hal itu, mereka segera membunuh zombie tersebut tanpa ampun. Lalu mereka pun berpikir bahwa para zombie itu mungkin sudah kehabisan makanan di kota, yang mana itu membuat mereka mulai mencari makanan di pebukitan. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pria dari arah hutan, yang mana ternyata itu adalah Daryl. Di situ Daryl pun kesal karena rusa incarannya itu telah dimakan oleh zombie. Akan tetapi ia sedikit beruntung karena ia berhasil memburu beberapa ekor tupai yang pastinya akan cukup untuk mereka semua. Lalu ketika mereka kembali ke camp, di sana Daryl langsung memanggil-manggil sang kakak karena ia pikir bahwa sang kakak pasti pulang bersama dengan yang lainnya. Sen pun mencoba mengambil alih dan mencoba menjelaskan dengan baik-baik tentang Dexon dengan Rick yang turut membantu, di mana ia pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar penjelasan itu, Daryl pun merasa tidak terima dan begitu marah dan mencoba menghajar Rick. Namun di situ Sen membantu menenangkannya dan Rick pun segera melumpuhkan Daryl. Terlihat Rick yang berusaha menenangkannya dan meminta Daryl untuk berbicara baik-baik. Lalu Daryl yang mulai tenang pun mulai mendapatkan arahan dari Tido bahwa tertinggalnya Dexon adalah salahnya karena tidak sengaja ia menjatuhkan kunci borgol tersebut. Namun di situ juga Tido mengatakan pada Daryl bahwa sebelum ia pergi, terlebih dahulu ia mengunci pintu yang akan menuju ke atap gedung yang akan membuat zombie itu tidak akan bisa melewatinya. Lalu Rick yang masih merasa bersalah pun berencana kembali untuk menolong Dexon dengan ditemani oleh Daryl dan juga turut mengajak Glenn karena Glenn mengetahui lokasi-lokasi inti di kota itu. Begitu juga dengan Tido yang menawarkan dirinya untuk ikut bersama mereka. Namun di situ Sen tidak menyetujui keputusan Rick karena itu bisa membahayakan mereka semua. Di situ juga Sen memberitahukan bahwa Dexon tidak pantas untuk ditolong jika diingat latar kejahatannya. Namun Rick mengatakan bahwa bukan hanya itu saja, ia juga akan mengambil tas yang berisikan senjata serta amunisi yang telah ia jatuhkan dekat dengan tank baja. Lori yang mendengarnya pun sontak itu tidak menyetujui hal tersebut dan dia juga melarang Rick untuk pergi kembali ke kota itu karena sangat berbahaya. Akan tetapi karena ini adalah demi kebaikan mereka, Rick pun berusaha meyakinkan Lori dan juga Carl dengan penjelasan singkat bahwa Rick harus menyelamatkan orang-orang yang telah menolongnya, yang mana ia juga hendak mengambil walkie-talkie yang tertinggal di tas senjata itu karena ia harus memberitahukan Morgan dan Dwayne yang akan pergi ke Atlanta, yang mana tanpa bantuan Morgan serta Dwayne mungkin saja saat ini Rick sudah mati dan takkan pernah bisa bertemu dengan Lori serta Carl kembali. Sebelum pergi, Rick terlebih dahulu meminta Del untuk meminjamkan alat pemotong besi untuk memotong gembok pintu pengaman di pintu atap tersebut. Lalu tanpa berlama-lama, mereka pun mempersiapkan diri dan bergegas pergi untuk menyelamatkan Dexon. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di pinggiran kota. Di situ Glenn mengarahkan mereka untuk berjalan kaki menuju gedung agar pergerakan mereka tidak diketahui oleh para zombie yang berada di sekitaran kota Atlanta. Kemudian Sim pun beralih ke Lori yang tengah mencari kayu bakar. Di situ ia menanyakan Carl pada Del. Del pun mengatakan bahwa Carl telah diajak oleh Sen ke sungai, yang mana Sen tengah mengajarkan Carl cara menangkap katak. Di tempat ini juga terdapat beberapa wanita yang tengah mencuci pakaian, yang mana di situ juga ada Ed yang tengah mengawasi istrinya yang bernama Carol. Tak lama Lori pun datang dan menyuruh anaknya untuk kembali. Setelah itu terlihat Lori yang sangat marah pada Sen, yang mana ia juga meminta Sen untuk menjauhi keluarganya karena Lori berpikir Sen telah tega membohonginya dan juga Carl, di mana Sen mengatakan bahwa Rick telah meninggal, namun kenyataannya Rick masih hidup. Seketika itu membuat Sen berada di ambang kegelisahan tanpa adanya kejelasan karena awalnya Sen mengharapkan Lori untuk menjadi pasangannya. Lalu ketika para wanita tengah mencuci dan mulai bertukar cerita, tiba-tiba Ed yang memantau istrinya langsung menghampiri mereka dan berkata bahwa mereka harus fokus dalam bekerja. Namun para wanita yang merasa jika mereka sudah bekerja dengan baik menjadi kesal hingga Andrea pun menyuruh Ed untuk melakukannya sendiri. Kejadian itu pun menimbulkan pertengkaran antara Ed dan Andrea. Pada akhirnya Ed pun menampar istrinya yang bernama Carol. Terlihat Sen pun menyaksikan hal tersebut. Sen pun menghampiri dan mulai menghajar Ed hingga terluka parah. Sen yang kepalang emosi pun dengan sengaja meluapkan kekesalannya kepada Lori dengan menghajar Ed hingga ia tidak berdaya.
Lalu scene kembali ke kelompok Rick. Terlihat mereka mulai bergerak masuk ke kota Atlanta, yang mana Glenn yang mengetahui seluk-beluk tempat tersebut pun mulai mengarahkan kelompok itu untuk pergi ke tempat Dexon terlebih dahulu, karena gedung tersebut lebih dekat dari mereka. Sementara tas Rick yang berada di area tank itu lumayan jauh keberadaannya. Lalu mereka yang berhasil masuk ke dalam gedung pun lantas dengan segera mereka pun menuju ke atas. Dan ketika mereka berada di pintu, Tido pun segera memotong gembok tersebut. Lalu setelah berada di atas, nyatanya keberadaan Dexon sudah menghilang, yang mana hanya ada potongan tangan milik Dexon serta gergaji besi. Itu berarti Dexon telah berhasil melarikan diri dengan memotong tangannya sendiri. Sontak hal itu pun membuat Daryl seketika marah dan sedih melihat kenekatan dari sang kakak. Kemudian scene pun beralih, yang mana terlihat Andrea dan Amy tengah berada di sungai dengan menaiki sebuah perahu kecil, di mana mereka berdua tengah memancing. Dan saat itu juga mereka membicarakan tentang mendiang ayahnya, yang mana ayahnya dahulu telah mengajarkan Andrea dan Amy cara memancing. Di situ ayahnya sangat berbeda dalam mengajari mereka berdua, di mana sang ayah mengajari Andrea dengan menganjurkan memakai umpan basah, sedangkan kepada Amy sang ayah menganjurkan untuk menggunakan umpan kering dan selalu melepaskan ikan hasil pancingannya itu. Semua hal itu dilakukan oleh sang ayah berdasarkan faktor, karena dia tahu bahwa kepribadian kedua anaknya itu sangatlah berbeda. Di sisi lain, terlihat Dale tengah mengamati sekitaran kawasan mereka. Di saat itu juga Dale melihat seseorang yang bernama James sedang menggali tanah, di mana James terus-menerus melakukannya di tengah terik panasnya matahari. Mengetahui keganjilan itu, seketika Dale yang kini menemui James pun mulai bertanya apa yang ia lakukan. Tampak James tidak memperdulikan perkataan Dale, yang mana James terus saja menggali tanpa adanya jeda ataupun jawaban. Di sisi lain, terlihat Daryl yang sangat marah karena ia melihat potongan tangan kakaknya itu mulai menodongkan senjatanya pada Tido. Melihat hal itu, Rick pun segera berbalik menodongkan pistolnya kepada Daryl, dan Rick pun berusaha menenangkan dirinya, dan ia berkata mereka akan mencari Dexon bersama-sama. Lalu saat Daryl mulai tenang kembali, di situ Daryl mulai melihat jejak tetesan darah. Lalu mereka pun mengikuti jejak darah itu untuk mengetahui kemanakah Dexon pergi. Lalu mereka yang kini diarahkan ke suatu tempat sesuai jejak Dexon, mereka pun bertemu dengan beberapa zombie, membuat Daryl langsung melumpahkan zombie itu dengan panahnya. Setelah itu mereka pun menemukan dua zombie yang telah mati. Di sana mereka merasa yakin bahwa zombie-zombie itu telah dilumpuhkan oleh Dexon, mengingat di sana ada kunci Inggris yang tergeletak. Di sini Daryl pun berkata bahwa kakeknya itu adalah orang yang sangat kuat, karena jika manusia biasa mungkin dia akan pingsan karena kehilangan banyak darah. Kemudian Sim pun kembali ke area camp, di mana Andrea dan Amy yang telah kembali dari danau dengan membawa ikan hasil pancingan yang cukup memuaskan, yang mana itu cukup untuk semua orang yang ada di camp. Lalu kemudian Dale pun muncul sembari memberitahukan ada yang tak beres dengan James. Mengetahui keanehan itu, mereka yang penasaran pun seketika mendatangi James yang masih saja menggali tanah tanpa ada alasan yang jelas. Lalu Sen pun mencoba bertanya apa yang dia lakukan, namun di situ James tak menghentikan galiannya, karena menurut James tindakannya itu tak akan menyakiti orang-orang yang ada di sana. James pun berbicara tentang apa yang ia lakukan berdasarkan mimpi yang dialaminya semalam. Dia pun tidak tahu mengapa ia terus menggali, hingga pada akhirnya James yang kesal akibat kelompok yang terus bertanya-tanya kepadanya langsung melayangkan skopnya kepada Sen. Beruntung Sen berhasil menghindar dan langsung melumpuhkan James. Tanpa pikir panjang, Sen pun langsung memborgolnya. Lalu Sin pun kembali kepada Rick dan kelompoknya. Di situ Daryl pun mencoba terus saja memanggil sang kakak dan berharap ia bisa mendengarnya. Namun Rick pun mulai memperingatkannya untuk tak berteriak, karena hal itu bisa memancing para zombie yang ada di area ini. Lalu pada akhirnya mereka yang telah berada di sebuah ruangan, di mana di ruangan ini terdapat api yang masih menyala, serta di ruangan itu juga ada ikat pinggang serta kulit yang telah terbakar, yang mana kemungkinan di situ Dexon membakar tangannya untuk menghentikan pendarahan di tangannya. Kemudian di sana pun mereka menemukan kaca jendela yang pecah, yang kemungkinan bekas Dexon keluar.
Di situ Daryl memutuskan akan mencari kakaknya sendirian. Mendengar hal itu, Rick pun mengatakan bahwa ia akan membantu Daryl untuk mencari kakaknya karena Rick pernah merasakan apa yang Daryl rasakan. Namun sebelum mencarinya, alangkah baiknya mereka harus mengambil senjata milik Rick terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Setelah setuju untuk mengambil senjata di area dekat mobil tank, mereka pun mulai menyusul sebuah rencana untuk mengambil senjata yang dijatuhkan oleh Rick. Glenn pun memberikan sebuah usulan yang mana Glenn akan mengambil senjata tersebut sendirian. Karena jika mereka berempat mengambilnya, maka akan mengundang para zombie berdatangan. Berbeda jika Glenn sendiri, ia akan bergerak dengan cepat, di mana Glenn seorang pendatang baru yang begitu paham area Atlanta karena ia sebelumnya bekerja sebagai pengantar pizza. Glenn pun mulai memberi rencana jika yang lain harus berada di pos masing-masing sesuai arahannya. Hingga pada akhirnya mereka pun segera memulai rencana itu. Glenn pun segera menyusup masuk dan menemukan senjata tersebut. Namun saat ia kembali, para zombie telah menyadari keberadaannya. Lalu saat Daryl tengah menunggu, tiba-tiba seseorang datang dan terus saja berteriak. Rick dan Tido pun segera menuju tempat Daryl, yang mana Daryl berusaha untuk melumpuhkannya. Tiba-tiba datanglah dua orang yang membantu pria asing tersebut. Glenn yang telah sampai pun sontak terkejut setelah melihat mereka yang tengah mencari tas senjata yang ia bawa. Lalu ketika Daryl berhasil memanah salah satu dari mereka, hal itu pun membuat mereka terpojok lalu pergi, namun menyandra Glenn. Tampak Daryl yang begitu marah ingin menghajar pria asing tersebut, namun berhasil dilerai. Lalu Rick pun bersama kawan-kawan serta membawa pria asing itu kembali ke laboratorium untuk membuat rencana yang baru. Scene pun beralih ke camp. Terlihat James yang telah terikat di sebuah pohon dan telah tenang. Sen pun segera memberikannya minum dan ia meminta Sen untuk menyiramkannya sedikit di kepalanya. James pun mulai menjelaskan kenapa ia menggali tanah seperti itu. Itu terkait mimpi yang sangat aneh semalam. Namun James tak ingat jelas tentang mimpinya itu. Yang pasti di mimpinya itu ada Rick, yang mana dia tahu jika Rick itu begitu baik. Dan juga ia mengatakan bahwa Rick adalah pria yang begitu kuat. Meskipun ia tidak mengenalnya, namun dia bisa melihat hal itu dari dalam diri Rick. Dan James pun mulai berkata kepada Lori bahwa ia harus menjaga anaknya karena ia merasakan akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Di dalam laboratorium terlihat mereka sedang mengintegrasi pria yang tertinggal dari kelompok tadi. Meski pada awalnya sang pria tidak mau berbicara apa-apa, namun karena Daryl terus saja berusaha mengancamnya, membuat pria itu pun ketakutan hingga mereka pun membuat kesepakatan yang mana mereka akan melepaskannya jika ia memberitahu kemanakah Glenn dibawa oleh kelompoknya. Singkat cerita, pria itu pun langsung membawa Rick, Tido, dan Daryl untuk menemui pemimpinnya yang bernama Guillermo. Di situ Rick dan Guillermo pun bernegosiasi untuk menukar Sandra. Namun Guillermo menginginkan senjata yang dibawa oleh mereka untuk ditukar dengan Glenn, yang mana Glenn tengah diancam akan dijatuhkan dari ketinggian. Namun karena kesepakatan belum terjadi, Guillermo dan anak buahnya pun kembali ke markas. Sementara Rick dan yang lain pun kembali ke laboratorium dengan pria tadi untuk merencanakan lebih lanjut. Di tengah perundingan, Daryl pun sedikit tidak setuju dengan keputusan Rick yang akan menukarkan senjata itu dengan Glenn. Karena menurut Daryl, di dunia yang sekarat ini, senjata lebih berguna daripada manusia. Namun Rick tidak mempunyai rencana lain untuk menyelamatkan Glenn karena ia berhutang budi pada Glenn yang telah menyelamatkannya saat terjebak di dalam tank saat itu. Pada akhirnya Daryl dan Tido yang tidak bisa berbuat banyak pun menuruti rencana Rick dan akan membawa pria itu kembali ke markas Guillermo untuk rencana lebih lanjut. Namun setelah berada di sana, Guillermo mengatakan bahwa sepertinya senjata yang ia inginkan ternyata tidak lengkap. Ia pun tidak mau menyerahkan Glenn jika kesepakatan tidaklah adil. Hal itu pun membuat situasi semakin mencekam hingga mereka pun saling menodongkan senjata satu sama lain. Di tengah situasi yang panas, tiba-tiba muncullah seorang nenek-nenek yang memberitahukan mereka bahwa ada seseorang yang sedang sesak nafas. Di saat itu juga sang nenek yang melihat Rick menggunakan seragam polisi memohon agar Rick tidak menahan cucunya. Rick pun menjawab bahwa ia tidak akan menahan sang cucu karena ia sedang mencari temannya, salah satu orang Asia. Sang nenek pun dengan segera menunjukkan keberadaan Glenn kepada Rick, membuat situasi pun menjadi sedikit terkendali.
Mereka dibawa masuk ke dalam rumah yang dimana di rumah itu banyak sekali paruh baya. Lalu Rick pun bertanya pada Guillermo, sebenarnya mereka itu siapa? Yang mana ternyata Guillermo serta anak buahnya itu telah merawat orang-orang yang telah lanjut usia ini. Di situ seketika membuat Rick yang tadinya marah tergugah hatinya dan merasa iba. Rick pun langsung memberikan beberapa senjata untuk diberikan kepada Guillermo. Berhubung masih memiliki tujuan lain, Rick serta yang lainnya pun segera pergi dari sana untuk kembali ke mobil mereka. Namun setelah sampai di tempat itu, nyatanya mobil itu sudah tak ada. Di situ Daryl mengatakan bahwa kemungkinan mobil itu dibawa oleh Dixon. Dan jika itu benar, mereka pun merasakan kekhawatiran Dixon akan kembali ke camp dengan membalas dendam. Sontak itu pun membuat Rick dan yang lainnya pun mencoba berlari untuk menuju camp secepat mungkin. Terlihat persiapan makan malam pun dimulai. Di situ Shane langsung mengajak James untuk makan malam bersama. Sedangkan terlihat Ed masih terbaring di tenda akibat mendapatkan beberapa pukulan Shane, membuat Ed masih kesal dengan semua orang. Lalu ketika mereka semua tengah berkumpul menyantap hidangan makanan tersebut, saat itu juga terlihat Amy yang ingin buang air kecil. Hingga di dalam tenda yang mana Ed tengah tidur, tiba-tiba Ed melihat bayangan yang mana ia pikir itu adalah anak dan istrinya. Namun saat dibuka ternyata itu adalah zombie dan langsung menyerang Ed tanpa ampun. Di saat itu juga Amy yang akan kembali berkumpul terlebih dahulu tergigit oleh zombie. Amy yang begitu keras berteriak pun sontak membuat yang lainnya kaget. Yang mana kehangatan makan malam mereka berganti dengan malam yang mencekam dengan darah-darah bercucuran. Bahkan adanya pembantaian yang dilakukan oleh para zombie. Shane pun mulai menembaki para zombie-zombie itu. Yang di situ juga James membantunya hingga suara tembakan-tembakan yang begitu menggelegar pun terdengar oleh kelompok Rick yang tengah berlari, membuat mereka pun segera berburu-buru menuju ke area camp. Yang mana keadaan camp saat ini sudah terlihat kacau balau. Lalu kelompok Rick yang telah sampai pun langsung membantu menembaki para zombie-zombie tersebut tanpa ada lagi yang tersisa. Di situ pun Rick langsung segera memeluk Carl dan istrinya. Sayangnya beberapa anggota kelompok harus gugur dan berduka. Salah satunya adalah Andrea yang menangisi atas kematian adiknya yaitu Amy. Di saat itu juga James mengatakan bahwa ia mulai memahami mimpinya. Mengapa ia membuat lubang-lubang di tengah panas matahari. Yang mana hal mencekam inilah arti dari mimpinya tersebut, yang mana membutuhkan makam-makam yang banyak. Hingga season 1 episode 3-4 pun berakhir.